Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Pak Hardi, apa kabar Pak Hardi? Alhamdulillah sehat Pak Hendra. Gimana Pak Hendra Kayaknya sendiri Pak Hardi kabarnya nih lagi hari ini? sibuk nih. Kayaknya saya lihat hari Alhamdulillah ini sehat. enggak sih, enggak. Kita bisa kebetulan lagi jam istirahat nih, jadi ada jam kosong. Iya. Lagi diisi sama guru bidang. Pak Hendra, kelihatannya hari ini suntuk banget ini, bete banget ini. Kenapa nih hari ini? Enggak seceria seperti biasanya Iya nih nih, Pak Hendra, kenapa? Pak Hardi, saya kurang bersemangat nih. Anak-anak tadi Oh, belajarnya, padahal saya sudah maksimal mengajar di kelas. Jadi nggak fokus gitu. Jadi materi itu ya tidak dipahami dengan sepenuhnya ya gitu, sehingga belajarnya itu kurang semangat Pak Hardi. gitu. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan yang membuat anak-anak itu kurang semangat atau kurang motivasi ya ketika belajar di kelas Pak Hendra? Iya, jadi saya kan sudah maksimal ya Pak Hardi ya di kelas ya. Mhm. Uh, saya berikan motivasi, saya menggunakan metode ceramah, kayaknya Hmm. gitu. Saya minta ini nih, maksudnya sharing dengan Pak Hardi, biar biar anak-anak itu bersemangat di kelas. Nah, sekarang gini, kalau kita misalkan nih ya, kalau kita misalkan dengan kita menggunakan skala gitu ya dari 1 sampai 10 nih, kira-kira di angka berapa sih posisi Pak Hendra Mhm. sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas? Ya, saya sih target gitu ya ke anak-anak itu ketika pembelajar kan bisa di atas KKM Pak Hardi. Dari Mmm, 28 siswa yang saya ajar ya kan, targetnya ya di atas 80% gitu Pak Hardi, oh, untuk gitu. sekarang Syukur-syukur pencapaiannya kira-kira bisa berapa? Sudah semua. sudah mencapai kalau untuk Ya sekarang ini? sekarang baru separuhnya nih Pak Hardi, Oh gitu, gitu. baik. Iya. Apakah media ya mungkin yang harus saya persiapkan itu menggunakan PowerPoint ya, PPT yang Nah, menarik, sekarang gini, yang saya buat. ya nah Ya sekarang Pak Hardi? gini, memang kira-kira anak-anak itu di kelas itu ketika Pak Hendra menerangkan atau memberikan materi itu, bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka tertarik selama ini ketika Pak Hendra memberikan penjelasan atau menerangkan materi gitu, dengan konsep yang Pak Hendra Iya, sampaikan di anak-anak kemarin-kemarin? kayaknya kurang tertarik tuh Pak Hardi. Jadi, tidak Mmm, begitu semangat ya gitu. Saya, oke, akan merubah lah ya mungkin ya, model iya, pembelajaran dengan oke. media yang menarik gitu yang tadi Memang saya katakan tadi. biasanya Pak Hendra kalau mengajar seperti pakai menggunakan media apa? Kalau ketika mengajar biasanya digunakan untuk anak-anak menggunakan media apa biasanya selama ini? Ya, saya itu anak-anak kan punya pegangan buku siswa tuh Pak Hardi, kita pegangan buku guru. Buku siswa ya? Mhm. Kemudian saya camah gitu ya kan. Ada juga sih buku Mhm. pegangan lain kayak Bupena atau buku Detik ya atau Mmm, SPM gitu. iya, Tapi tidak semua anak itu tertarik dengan media itu gitu maksudnya. Maksudnya beragam ya kali mmm, anak-anak ya. Ada yang suka iya. audio juga gitu kan, visual gitu. Oke, nah kalau saya boleh simpulkan nih ya dari apa yang tadi Pak Hendra udah ceritakan ke saya nih, nah kalau saya bisa simpulkan di sini sepertinya, Ya, anak-anak Pak Hendra ini, mendapatkan nilai yang di bawah KKM ya atau nilainya masih banyak yang nilai rendah ya karena mungkin proses pembelajarannya yang mereka kurang fokus dan, rendahnya motivasinya mereka ketika belajar di kelas ya Pak Hendra ya? betul betul Pak Hardi. Mmm. Nah, menurut Pak Hendra nih, kira-kira ada tidak cara atau inovasi yang bisa
diberikan kepada anak-anak ini untuk mereka biar bisa tertarik lagi, semangat dalam belajarnya di kelas gitu? Apa Iya, rencana Pak Hendra eee, nih? rencana saya ke depan Pak Hardi, saat ini nih saya membuat ya media itu, media ajar ya untuk di kelas sebelum, saya praktikan, saya membuat PowerPoint ya, dari Canva, kemudian, Hmm. video pembelajaran untuk dengan model project based learning, saya buat dulu sendiri Hmm. Pak Hardi, gitu. Oh, Ini loh keren anak-anak, keren. contohnya yang Bapak buat, kemudian saya videokan, eee, lalu saya upload by media sosial, kemudian saya share, ternyata, di kelas itu anak-anak lebih lebih apa ya, lebih bersemangat, lebih bergembira, Hmm, perasaannya senang belajar gitu. iya, Apalagi keren. yang dia apa, pelajari membuat, apa ya, ada produknya gitu Pak Hardi, ada hasilnya gitu. Iya, iya, keren. Nah, ya, itu sudah keren sih ya. Nah, kira-kira dengan yang tadi Pak Hendra sampaikan tuh ya, dengan ide yang tadi Pak Hendra sampaikan, kira-kira nanti bisa nggak ya membantu anak-anak itu lebih antusias lagi dan menambah motivasi mereka belajar di kelas nih? Ya, kayaknya anak-anak itu, ya itu Pak Hardi, bersemangat ya, antusias gitu, Oh, heeh, belajarnya lebih apa, lebih giat, lebih kompak, kolaborasi, saling berbagi. Ada yang, apa ya, anak itu kemarin, dia baterainya tertinggal gitu. Jadi tidak ada hmm, baterai, kemudian di kelompok yang lain lebih, maka berbagi Pak Hardi. Jadi siswa berbagi, guru berbagi, siswa berbagi gitu. Jadi, oh, apa ya, oke. produk yang ingin dihasilkan itu proyeknya, bisa dibuat gitu, berhasil Keren. gitu. Iya, keren kalau saya udah menangkap, ide Pak Hendra itu tadi sebenarnya sudah keren banget tuh Pak Hendra. Jadi bisa kalau menurut saya tuh sudah bisa memfasilitasi, cara-cara belajar siswa-siswa gitu, baik itu visual maupun kinestetik. Jadi semuanya bisa kebagian semua, siapa yang audio, yang visual maupun yang kinestetik. Itu udah bagus Pak Hendra kalau menurut saya. Nah, coba, bisa nggak Pak Hendra sampaikan lagi ide atau gagasan yang tadi Pak Hendra sampaikan tuh untuk ke depan yang nanti akan Pak Hendra lakukan di dalam kelas untuk bisa lebih memotivasi siswa-siswa lagi ketika belajar di kelas? Mhm. Ya, saya, ke depan itu rencananya planning-nya, apa ya, praktik baik yang kemarin saya lakukan dan berdampak, motivasinya meningkat, saya akan, berkesinambungan Pak Hardi, membuat, aksi, video praktik pembelajaran, kemudian, untuk digunakan sebagai media, lalu, komponen lain seperti sound, infocus, PowerPoint yang saya buat, supaya saya bisa tampilkan. Kemudian pembagian kelompok juga, apa, terhadap murid, yang ada di kelas saya, agar pembelajarannya lebih menarik ya Pak Ardi ya, lebih lebih menantang gitu. Nah, sehingga masing-masing kelompok tadi bisa berbagi, bisa berpresentasi, apa yang sudah mereka pelajari hari ini gitu, perasaannya seperti apa gitu. Berbagi, misalkan kelompok A itu, dia membuat rangkaian paralel, sedangkan yang B kelompoknya membuat, seri. Jadi saling berbagi. Jadi kelebihan dan kekurangan dari rangkaian yang mereka buat, proyek yang mereka buat, mereka, mengetahui gitu kelebihan dan kekurangannya. Itu Pak Hardi. Keren, top top, Marco top Pak Hendra. Wah, udah keren itu Pak Hendra idenya Iya. untuk ke depannya. Nah, kan. Nah, sebetulnya Pak Hendra ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri ya, dari apa tadi yang akhirnya ide yang Pak Hendra keluarkan sendiri ya. Nah, kira-kira nih ke depan komitmen yang akan Pak Hendra lakukan ke depannya bagaimana? Biar terus menjaga semangat dan motivasi siswa-siswa itu untuk terus tinggi semangat dan motivasi belajarnya. Hmm. Ya Pak Hardi, jadi memang kita kan harus, punya komitmen ya, punya Iya. apa, target yang apa, tujuan tadi harus tercapai, apa yang harus kita lakukan, terutama untuk murid-murid kita, berpihak pada murid, Betul. eee,
tadi pembelajarannya semenarik mungkin, medianya sejelas mungkin. Jadi dari depan anak yang duduk hingga anak yang di belakang itu terlihat Pak Hardi gitu, apa yang kita tampilkan, apa yang kita persiapkan medianya, sehingga semua anak itu keseluruhan siswa itu apa ya maksudnya berkeadilan ya, itulah berpihak. Jadi jangan cuma yang di depan yang terlihat, sementara yang di delapan gambarnya kekecilan gitu medianya. Jadi ketika nanti diberikan penilaian sumat dalam bentuk gambar, menjawabnya agak kesulitan gitu Pak Hardi. Tuh, keren Pak Hendra. Nah, tentunya kan pasti kita membutuhkan bantuan orang lain ya untuk melakukan komitmen kita ini. Kira-kira siapa yang nanti akan Pak Hendra mintakan untuk bantuan untuk melakukan komitmen ini gitu? Ya, saya berkolaborasi ya Pak Ardi dengan rekan sejawat. Di sini ada rekan saya, ada Bu Harti, ada Pak Lutfan, ada Mas Sanda sebagai operator. Biasanya ketika pembuatan video pembelajaran, saya meminta rekan sejawat untuk membantu Pak Hardi. Sehingga apa yang sudah dipersiapkan nanti dihasilkan dengan kualitas gambar yang suara yang sangat baik. Sehingga ketika ditampilkan itu hasilnya baik gitu. Tidak ada yang kurang gitu Pak Hardi. Dengan kolaborasi ya, dengan kerjasama itu hasil kita jauh akan lebih baik. Seperti itu. Keren, Pak Hendra. Keren itu Pak Hendra. Ya, saya yakin Pak Hendra itu bisa melakukan ya, pasti bisa lebih baik lagi dan bisa terus memotivasi anak-anak untuk semangat lagi belajar di kelas dan mendapatkan hasil yang bagus lagi ya. Good luck Pak Hendra ya, semangat Ya, Pak Hendra. Ya. Semangat Pak Hardi. Kita Terima sebagai kasih guru Pak harus Hardi. tergerak dan menggerakkan. Jadi kita harus semangat ya. Siap Pak Hardi. Gimana sekarang perasaannya Pak Hendra nih ketika kita sharing-sharing lah ya, kita ngobrol gimana sekarang perasaannya? Iya. Perasaan saya jadi lega nih Pak Hardi setelah berdiskusi dengan Pak Hardi ya, gitu. Sharing. Iya kan, ada masukan-masukan, ada dorongan. Jadi penyemangat nih Pak Hardi nih. Mudah-mudahan saya akan terus ya, akan selalu berkomitmen gitu untuk tadi ya target kita, tujuan kita tercapai untuk seluruh murid gitu. Terima kasih Pak Hardi, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hendra. Semangat terus Pak Hendra ya. Oke Pak Hardi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap. Lalu ya